bisa dibolak-balik ini. Ada orang yang peka karena maksudnya ada yang taat karena ada kepekaan, tetapi bisa sebaliknya, kepekaan itu dimulai dari ketaatan. Kalau kita taat akan semakin peka. Amin. Awas gelap hitam sama petir-petir yang nyambar gitu. Setiap titik ini, artinya setiap kota ngalami. Datanglah seorang yang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air." Nah ini, jadi yang perlu kita tahu, ayan atau epilepsi, ya, ini penyakit yang cukup berbahaya di zamannya ya, karena bisa membunuh seseorang ini, ya, bisa masuk ke dalam api atau ke dalam air, ya. Nah, ayat 16, "Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa murid-murid Tuhan tidak bisa menyembuhkan, ya, menyembuhkan orang ayan ini? Ya, artinya waktu itu padahal ketika Tuhan Yesus mengutus mereka, itu mereka dipersiapkan, ya, persiapkan Roh Kudus, ya, diurapi. Nah, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, tetapi Tuhan Yesus menegur, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Nah, coba kalau kita ngobrol-ngobrol ya, Tuhan ini berkata kepada siapa yang berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya"? Kira-kira kepada siapanya? Kepada murid-murid Tuhan atau kepada orang tua yang anaknya sakit? Nah, bawahnya ini, "Bawalah anak itu kemari." Ya, bawalah anak itu kemari. Ya, saya kira ini pengajaran Tuhan ini sangat luas ya, tegurannya ini bisa ke murid-murid, tapi bisa juga ke orang tua yang punya anak yang ayan ini. Karena orang tua dari si anak ini, dia berkata seperti ini, "Aku sudah membawa kepada murid-muridmu." Tapi mungkin, wah, kalau bukan Tuhan Yesus sendiri, ya, nggak mungkin sembuh. Bisa jadi seperti ini. Dengan keras Yesus menegur dia artinya yang sakit ini. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, nah ini yang menjadi kuncinya. Bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Nah, ayat 20, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Ya, bukan berarti tidak percaya ya, tetapi kurang. Artinya sebenarnya iman ini nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh kurang seperempat, itu ya, harus full, harus penuh. Nah, ini ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Nah, ini, "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana,
maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya gini, kalau kita berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, nah itu biasa, karena memang bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tetapi coba perhatikan kata-kata ini, dan tak ada yang mustahil bagimu. Artinya kepada orang percaya ini tidak ada yang mustahil bagimu, bagi kita semua. Berarti semuanya sebenarnya bisa gitu. Tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, tapi penjelasan di ayat 21 ini karena dalam kurung penjelasannya dijelaskan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, mengapa harus berdoa dan berpuasa, ya kan? Nah, jadi mungkin kita juga perlu belajar lebih banyak lagi untuk ngusir setan, untuk terjadi kelepasan, terjadi kemerdekaan, pembebasan. Nah, seperti yang disaksikan tadi ya, Santi ya, tadi dikatakan bahwa sudah berapa tahun ini rasanya nggak lepas ini. Rasanya ada beban ini berapa tahun kira-kira? 1 tahun. 1 tahun, ya. 1 tahun. Padahal sudah berdoa terus kan? Ya. Nah, kenapa rasanya kok nggak lepas gitu kan? Nah, ini jawabannya. Karena kamu kurang percaya. Kurang percaya artinya apa? Masih mengingat yang lalu-lalu. Tadi kan yang diingatkan soal itu. Jadi yang diingat justru yang dia lebih kuat gitu. Yang lebih kuat yang ini. Nah, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun juga. Nah, terus mungkin kita juga punya pergumulan-pergumulan yang sama. Yang mungkin diantara kita ada yang punya pergumulan yang sampai saat ini kenapa belum selesai, belum terjawab. Jangan sampai iman kita ini kurang itu artinya takaran yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan ini kan harus penuh takarannya gitu. Nah, terus penuhnya ini seperti apa? Nah, ini coba kita perhatikan. Kalau pernah dengar lagu lama yang seperti ini, sengsaraku Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Nah, itu isinya firman Tuhan semua. Musuhku akan mundur, waktuku berseru, ku yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya. Nah, ini jadi sengsara kita Tuhan yang menghitung, jangan kita yang menghitung. Terus air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Nah, untuk penuhnya ini sesuai dengan takarannya Tuhan. Ya, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Jadi setiap doa-doa kita, setiap tetesan air mata kita sebenarnya nggak pernah sia-sia. Semuanya dihitung oleh Tuhan, ditampung dalam kirbat-Nya sampai penuh. Nah, nanti baru ada sesuatu yang akan terjadi. Ini kalau untuk pergumulan ya. Oke, gimana? Pernah ada yang ngalami pergumulan sampai tetesan air mata, tapi pergumulan nggak dijawab-jawab gitu. Ada enggak? Ada. Tidak ada. Ada apa pasti?
Ya, nah ini belum terjawab ya kan. Nah ini jadi nunggu penuhnya sesuai takarannya Tuhan. Nah, ini. Kalau Tuhan sudah katakan penuh. Nah tetapi kalau soal doa, percaya enggak, Tuhan itu dengar, selalu dengar doa kita. Yang terjadi seperti ketika Daniel berdoa untuk Israel, untuk meminta satu tanda. Nah ini Tuhan kasih jawaban melalui seorang malaikat Gabriel. Dia berkata seperti ini, Daniel, ketika engkau berdoa, sejak engkau berdoa, aku sudah mendengar doamu. Nah perhatikan ya, sejak engkau berdoa, aku sudah mendengar doamu. Nah, tapi ada satu hal, tetapi penguasa-penguasa Persia itu berdiri menentang aku 21 hari lamanya. Ya, penguasa Persia artinya gini, ketika kita berdoa, Tuhan itu tahu, sudah mendengar, dan Tuhan juga akan menjawab gitu. Tetapi yang diutus untuk mengirim jawaban itu dihambat. Nah, itu yang namanya penguasa Persia. Ini sebenarnya gambaran penguasa-penguasa penghulu udara. Jadi ketika kita berdoa, jawaban itu mau turun, itu disabotase ya. Nah ini, makanya seringkali jawabannya nggak sampai ke kita. Ini. Ada yang ngalami seperti ini, mungkin rasanya doa kok mentok gitu. Kuasa Tuhan. Nah, iman ini seperti apa? Nah ini kita belajar iman yang besar itu seperti apa sih? Pernah tahu enggak iman yang besar itu seperti apa? Atau tumor berdoa langsung sembuh, ya kan? Langsung sembuh. Tapi ada yang berjuang bertahun-tahun enggak sembuh-sembuh, tetapi tetap percaya Tuhan. Lebih besar yang mana imannya? Yang bertahun-tahun tidak sembuh. Ya. Tapi kalau kita jujur aja, maunya yang seperti apa? Maunya yang langsung sembuh. Ya, langsung sembuh kan. Nah ini. Iya. Ya, jadi memang ada dua yang gini, itu tentang ketahanannya ya. Jadi ada yang masalahnya ini begitu berdoa sembuh langsung lupa. Itu yang disebut imannya enggak sebesar yang ini. Nah, yang bertahun-tahun enggak sembuh itu. Ya. Nah, itu sebenarnya iman yang besar ini menyatakan ada kuasa yang besar juga. Kalau imannya besar, ada kuasa yang besar. Ya. Ya kan? Nah, tapi ada juga yang punya memang daya tahannya yang besar. Jadi, kenapa Tuhan izinkan orang ini bertahun-tahun nggak disembuhkan gitu? Nah, karena Tuhan tahu kemampuan dia. Seperti Ayub kan? Seperti Ayub. Nah, mengalami penderitaan yang berat gitu. Karena dia tahu imannya Ayub ini nggak mungkin nggak mungkin langsung hilang gara-gara menderita dia, gitu ya. Nah ini, halo Yub. Ya Pak. Ini baru dibicarakan nih tentang Ayub ini. Ya, langsung muncul dia, ya luar biasa kan. Imannya Ayub. Nah, ini. Di kisah di Alkitab ini yang disebut imannya besar. Yang pertama, ini ada seorang ibu dari Syro-Fenisia atau dari Yunani yang anaknya sakit, terus dia waktu mendekat kepada Yesus sampai dibilang tidak patut memberikan roti kepada anjing gitu loh. Ya kan pernah dengar firman Tuhan ini, tidak patut ya roti yang seharusnya diberikan untuk anaknya diberikan kepada anjing. Nah,
Terus bahkan perempuan ini mengatakan bahwa benar Tuhan, ya, tetapi anjing itu makan dari remah-remah tuannya, ya kan? Nah, terakhir Tuhan Yesus berkata, ibu, besar imanmu, ya kan? Maka terjadilah seperti apa yang kau katakan. Nah, ini dari perempuan, bukan orang Israel, tetapi punya iman yang sangat besar. Itu sampai Tuhan sendiri yang berbicara, hai ibu, besar imanmu. Oke, pernah dengar ini ya. Terus yang kedua, ini perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum ini anak buahnya yang sakit. Anak buahnya yang sakit ketika datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata seperti ini, guru, anak buahku ini sakit. Nah, Tuhan Yesus ini sudah tergerak hatinya. Oh ya, aku akan datang ke rumahmu. Tetapi apa kata perwira ini? Oh, tidak perlu Tuhan. Cukup katakan sepatah kata saja, maka anak buahku itu pasti sembuh. Nah, ini yang luar biasa. Cukup katakan sepatah kata saja, maka anak buahnya pasti sembuh. Nah, yang lain ini kan gini, kalau berdoa itu mintanya Tuhan itu menjamah atau lakukan sesuatu gitu kan. Tetapi ini cukup katakan sepatah kata saja, maka dia akan sembuh. Nah, ini makanya Tuhan sendiri sampai heran itu. Tuhan Yesus sendiri sampai heran. Dia berkata, belum pernah aku dapati iman sebesar ini di Israel. Nah, seringkali kalau kita sakit gitu, datang ke hamba Tuhan atau apa, ke KKR kan, kalau penyakitnya parah, sebelum dijamah atau sebelum dikasih sesuatu, atau waktu doa merasakan sesuatu, getaran-getaran kayak merasa tumbang atau apa, wah, nggak mungkin ini sembuh kan itu. Seringkali iman kita seperti itu, tergantung dengan perasaan, tergantung dengan apa yang kita lihat, ya kan? Nah, tetapi perwira Kapernaum ini, dia katakan cukup katakan sepatah kata saja. Cukup katakan sepatah kata saja. Artinya apa? Cukup mendengar firman Tuhan, maka kesembuhan pun bisa terjadi. Nah, ini yang perlu kita imani, kita harus percaya itu, bahwa firman juga punya kuasa. Nah, nggak perlu Tuhan datang menjamah, nggak perlu. Tetapi cukup mendengar firman-Nya, maka orang itu sembuh. Amin. Nah, ini yang disebut iman yang besar. Nah, coba perhatikan ya, begitu kita dengar firman Tuhan, terus kita ini timbul kepercayaan, nah dari situlah akan muncul iman yang besar. Makanya sampai Tuhan katakan, belum pernah aku dapati iman sebesar ini di Israel. Nah, terus satu lagi, jadi ada 3 yang tercatat ini. Yang satu adalah perempuan yang pendarahan 12 tahun. Nah, mesti ingat kan ceritanya. Nah, yang pendarahan 12 tahun ini, kalau orang lain kan nunggu dijamah atau gimana, tetapi dia berkata seperti ini dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya. Nah, kalau yang di ayat lain diperjelas, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, perhatikan ya, yang lain itu kan nunggu tangannya terulur, tangan Tuhan, seperti waktu menyembuhkan orang buta, dia meludah dulu di tanah, dioleskan ke mata, terus baru disuruh membasuh dirinya, baru sembuh gitu, baru kebutaannya hilang, bisa melek, ya kan. Terus ketika menyembuhkan yang lain, ya seperti siapa yang meninggal itu, yang mati, dipegang tangannya dan dia berkata, bangunlah. Akhirnya dia bangun. Nah,
Tetapi perempuan ini punya iman yang sangat besar. Dia berkata, asal ku jamah jumbai jubahnya, kenapa enggak tangannya atau bagian dari tubuhnya Tuhan itu. Tetapi dia berkata, asal ku jamah jumbai jubahnya. Artinya enggak perlu tenaga yang besar dari Tuhan, enggak perlu sesuatu yang wah gitu, tetapi cukup kesenggol jubahnya saja pasti sembuh. Nah ini jubahnya, perhatikan. Nah, jadi ini yang luar biasa. Makanya Tuhan sampai katakan, siapa yang menyentuh aku? Tetapi ketika enggak ada yang mengaku, Petrus berkata, Guru, di sekitar kita ini banyak orang, ribuan orang. Bagaimana mungkin kau berkata, siapa yang menyentuh aku? Tetapi Tuhan katakan bahwa ada yang menyentuh aku sehingga ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Ya, ini perhatikan, jadi iman yang besar ini sanggup menyedot kuasa Tuhan bekerja. Ya, jadi asal ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh, itu dengan iman seperti ini. Nah, jamahannya ini sanggup menyedot kuasa Tuhan, menyedot dari tubuhnya keluar untuk menyembuhkan. Nah, saat itu juga langsung sembuh, berhenti pendarahannya. Nah ini, jadi kita perlu belajar ini, belajar banyak tentang hal ini.